Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, gue ingatkan kembali, Anime di TV akan adakan giveaway di bulan Juli tahun 2021. Hadiah ini merupakan sponsor dari tim Anime di TV. Untuk tata cara giveaway-nya gampang banget. Tata cara giveaway akan Anime di TV jelaskan langsung pada setiap akhir video. Silahkan ditonton video ini sampai habis. Kita lanjut pembahasan Tokyo Revenger tentang teori cerita akhir. Tentu saja ada beberapa misteri yang belum terungkap pada Arc Bonten. Pertama, yaitu apa sebenarnya tujuan Kisaki. Kedua, apakah Hanma akan melanjutkan rencana Kisaki? Ketiga, apakah masih ada tim Leaper selain Takemechi? Keempat, bagaimana lompatan waktu Takemechi itu bekerja? Kelima, apakah mantan anggota Toman akan berkumpul kembali? Dan yang keenam, pertarungan akhir Takemechi dan Maiki masih ada beberapa misteri yang belum terungkap sampai saat ini. Mari kita bahas sama-sama. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan disimak video ini sampai habis. Sebelumnya Anime TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, mohon untuk tidak ditonton. Namun bagi kalian yang ingin mengetahui gambaran cerita ini, silahkan ditonton videonya sampai habis ya. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Anime Tokyo Revenger merupakan anime yang sangat populer saat ini. Masih ada beberapa misteri yang belum diungkapkan secara pasti. Sekarang, seri Tokyo Revenger sudah memasuki final arc. Diperkirakan, Arc Bonten ini akan menghabiskan waktu selama 1 tahun untuk penyelesaiannya. Tentu saja cerita pada manga Tokyo Revenger sudah sangat jauh dibandingkan dengan cerita yang sedang diadaptasi ke dalam bentuk anime. Aksi MC pada seri Tokyo Revenger yaitu Takemechi telah melalui banyak hal dalam usahanya untuk menyelamatkan semua orang yang dia cintai. Perjalanannya berkembang dari mencoba mencegah kematian sang kekasih yaitu Hinata Tachibana menjadi menyelamatkan seluruh anggota Toman dan teman-temannya. Tetapi seperti yang sudah kalian ketahui, Takemechi selalu gagal ketika ia ingin merubah masa lalu. Sedikit demi sedikit misteri mulai terungkap. Alasan kegagalan Takemechi masih belum diketahui pasti ada berapa chapter pada arc terakhir ini. Karena itulah banyak penggemar berspekulasi mengenai kisah akhir yang akan terjadi. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa pencipta manga Tokyo Revenger yaitu Ken Wakui belum memperlihatkan tentang kejadian yang akan terjadi pada arc terakhir ini. Berikut akan gue bahas beberapa misteri besar yang mungkin ingin diketahui penggemar di final arc manga Tokyo Revenger. Pembahasan pertama, apa sebenarnya tujuan Kisaki? Kisaki Teta adalah tokoh yang berperan penting pada seri Tokyo Revenger ini. Kisaki Teta merupakan seseorang yang ingin naik ke puncak Toman dengan memanipulasi Maiki. Selain itu, Kisaki merupakan orang yang merencanakan pembunuhan kekasih Takemechi yaitu Hinata Tachibana. Alasan Kisaki ingin membunuh Hinata Tachibana adalah karena Hinata Tachibana menolak Kisaki untuk menjadi kekasihnya. Sebelumnya banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Kisaki merupakan Time Leaper. Tetapi pada arc Toman melawan Tenjuku, akhirnya diketahui bahwa Kisaki bukanlah Time Leaper. Kisaki merupakan orang yang jenius karena Kisaki selalu konsisten dengan rencananya. Itu bisa dibuktikan Kisaki berhasil memanipulasi Maiki dan Toman. Kisaki adalah individu yang kejam, licik, dan ambisius yang tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Kisaki merupakan salah satu alasan kenapa Takemechi selalu gagal merubah masa depan. Setelah Kisaki meninggal karena ditabrak mobil, Takemechi mengira masa depan sudah berubah. Memang beberapa masa depan sudah berubah. Kekasih Takemechi yang bernama Hinata Tachibana berhasil diselamatkan. Anggota Toman yang lain pun berhasil selamat. Tetapi masih ada satu orang yang bisa dibilang belum bisa diselamatkan. Dia adalah Sano Manjiro, yaitu mantan pemimpin Toman. Kegagalan Takemechi untuk menyelamatkan Maiki tentu saja berhubungan erat dengan tujuan Kisaki yang sebenarnya. Karena pada chapter 206, dijelaskan mengenai masa lalu Hanma dan Hanma sendiri mengatakan akan melanjutkan rencana Kisaki. Tentu saja Hanma masih belum diketahui rencana tujuan sebenarnya Kisaki. Tetapi dari beberapa kejadian yang sudah kita lihat, dapat disimpulkan bahwa tujuan sebenarnya Kisaki adalah untuk membuat Maiki menjadi pemimpin geng terbesar di Jepang. Bisa kalian lihat pada setiap arc-nya. Di masa depan,
Mikey selalu menjadi pemimpin geng terbesar dan terburuk di masa depan. Itu tidak luput dari rencana Kisaki semula. Alasan Kisaki ingin menjadikan Mikey pemimpin geng yaitu karena Kisaki sangat mengagumi Mikey. Pada saat Draken di penjara, Draken sudah mengatakan bahwa Kisaki akan menyingkirkan orang yang ada di dekat Mikey karena Kisaki sendiri ingin menjadi tangan kanan Mikey. Karena rencana Kisaki tersebut akan dilanjutkan oleh pion Kisaki sendiri. Dia adalah Hanma. Mungkin terbentuknya geng Bonten di masa depan karena merupakan rencana Hanma di masa lalu. Misteri yang kedua adalah masih ada time leaper selain Takemechi. Hingga kini, teori paling terkenal dan sering muncul di beranda gua adalah seputar cerita Tokyo Revenger tentang adanya time leaper kedua selain Hanagaki Takemechi. Tentu saja teori tersebut belum bisa dibuktikan dengan spesifik karena dalam manga Tokyo Revenger belum diceritakan mengenai time leaper selain Takemechi. Teori-teori tersebut dibuat karena apapun yang Takemechi lakukan di masa lalu, seperti mencegah kematian Hina, Draken, dan anggota Toman yang lain, masa depan akan selalu memiliki akhir yang buruk. Seiring waktu, masa lalu yang dirubah oleh Takemechi membuat masa depan menjadi semakin buruk. Bisa dibuktikan dengan kematian Draken. Draken menjadi terpidana mati di penjara. Kematian Hinata Tachibana, kematian Naito, kematian Mitsuya, dan kematian anggota Toman yang lain. Spekulasi mengenai Kisaki merupakan time leaper kedua akhirnya modar. Selain itu, masih banyak teori yang menyebutkan tentang time leaper kedua adalah Akun, Hanma, Mikey, atau Shinichiro Sano. Tentu saja teori tersebut semakin membuat orang penasaran mengenai time leaper kedua ini. Tetapi, perlu kalian ketahui, pencipta manga yaitu Ken Wakui belum menjawab rahasia dan teori ini alur cerita manga. Sehingga masih belum bisa dibuktikan mengenai time leaper kedua. Apakah memang benar ada atau tidak. Dari pernyataan tersebut, gue juga tertarik untuk membahasnya. Kalau menurut gue di sini, memang aneh kalau hanya Takemechi yang memiliki kekuatan super ini. Mungkin masih ada seseorang yang memiliki kekuatan seperti ini. Orang tersebut tentu saja masih hidup sampai saat ini. Kemungkinan orang-orang yang memiliki kekuatan supernatural selain Takemechi adalah Hanma. Kenapa gue pilih Hanma? Ya dibandingkan dengan karakter yang lain, karakter ini memiliki peluang yang besar untuk merubah masa lalu. Tapi teori gue juga dapat dibantah. Kalau memang betul Hanma merupakan time leaper, kenapa dia membiarkan Kisaki mati ditabrak mobil? Bisa saja di masa lalu Hanma menghentikan kematian Kisaki. Sama seperti Takemechi, Takemechi tidak bisa menghentikan kematian Enma Sano, Keisuke Baji, dan Korukawa Ijana. Untuk merubah masa lalu, akan ada banyak orang yang harus dikorbankan. Pada chapter 206, Hanma mengatakan bahwa dia akan tetap melanjutkan rencana Kisaki. Tentu saja, Hanma mengatakan hal tersebut saat dia berada di masa depan. Dan kemungkinan terbesar adalah Hanma kembali ke masa lalu untuk melanjutkan tujuan Kisaki. Misteri yang ketiga yaitu bagaimana lompatan waktu Takemechi bekerja. Tentu saja penggemar masih belum mendapatkan banyak penjelasan tentang rahasia lompatan waktu Takemechi. Jauh ini yang telah terungkap mekanisme cukup sederhana, di mana ia hanya perlu menjabat tangan seseorang. Orang yang diajak untuk berjabat tangan oleh Takemechi adalah orang yang memiliki tujuan yang sama, seperti ketika Takemechi berjabat tangan dengan Naoto. Tujuan Takemechi dan Naoto adalah ingin menyelamatkan Hinata Tachibana, sehingga lompatan waktu bekerja ketika mereka berdua bersalaman. Selain itu, ketika Takemechi berjabat tangan dengan Mikey, Takemechi dan Mikey memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Mikey sendiri. Dan lompatan waktu bekerja di mana pada saat itu Takemechi kembali ke 10 tahun yang lalu. Hal itu dikarenakan Mikey mulai berubah dan Takemechi bisa merubahnya dalam kurun waktu 10 tahun yang lalu. Tapi masih belum dijelaskan dengan tepat bagaimana kemampuan penjelajah waktu ini terjadi. Akankah Takemechi mendapatkan konsekuensi buruk karena terus-menerus merubah masa lalu? Masih belum ada pesan dari Ken Wakui tentang hal ini. Tentu saja konsekuensinya Takemechi akan meninggal karena terus-menerus melakukan perjalanan waktu. Atau umur Takemechi semakin pendek ketika dia melakukan perjalanan waktu. Atau bisa saja sama sekali tidak ada konsekuensinya mengenai perjalanan waktu Takemechi ini. Yang keempat yaitu, akankah ada reuni geng Tokyo Manji di masa depan? Seperti yang sudah gua dan para penggemar lainnya ketahui, setiap manga Tokyo Revenger pasti menyadari kontras antara Toman di masa depan dan di masa lalu sangatlah mencolok. Toman awalnya diciptakan oleh sekelompok teman yang ingin mengendarai sepeda motor, melindungi teman-teman mereka, dan menjadi terhormat.
Tetapi selama bertahun-tahun di garis waktu yang lalu, geng ini telah mengalami banyak perubahan dari pendirinya hingga pembentukannya. Tetapi kelompok inti selalu tetap bersama. Di masa depan, belum pernah ada waktu di mana Takemechi melihat Toman bersama karena para anggotanya ada di penjara atau telah meninggal dalam kematian yang mengerikan. Geng Tokyo Manji juga tidak dapat dikenali dengan seberapa rusaknya di masa depan. Takemechi jarang melihat Maiki di masa depan, hanya mendengar tentang dia dari orang lain. Jika Tokyo Revenger Final Arc mencakup masa depan dengan Toman yang bersama dan bahagia, itu akan menjadi momen lingkaran penuh yang menyenangkan. Tapi inilah yang masih menjadi misteri. Dan bisakah Takemechi bisa membuat Toman yang lebih baik di masa depan dengan seluruh orang-orang yang dia sayangi hidup bahagia? Mungkin bisa. Bagaimana cara Takemechi membuat hal tersebut benar-benar terjadi? Sebenarnya Takemechi sudah mulai berhasil membuat anggota Toman di masa depan bahagia. Bisa dibuktikan dengan mantan petinggi Toman yang memiliki kesibukan masing-masing di masa depan. Setiap petinggi Toman juga memiliki bisnis yang cukup besar di masa depan. Juraken yang memiliki bengkel motor, Peian dan Pachin memiliki usaha properti, Chifuyu memiliki toko hewan, Mitsuya dan Hakai memiliki usaha desain pakaian. Hal tersebut bisa dibuktikan bahwa sedikit lagi masa depan yang diinginkan oleh Takemechi akan benar-benar terjadi. Banyak teori tentang mantan anggota Toman akan berada di bawah pimpinan Takemechi. Takemechi sendiri tidak menginginkan hal tersebut karena Takemechi tidak ingin mengganggu semua kesibukan teman-temannya. Yang kelima, yaitu pertarungan terakhir Maiki versus Takemechi. Takemechi pernah menyatakan dia akan menjadi pemimpin Toman. Pada saat itu dia mengatakan karena dia pikir ini adalah satu-satunya cara dia bisa mengendalikan geng sebelum berubah menjadi jahat. Ditambah akan lebih mudah untuk mencegah Kisaki yang jahat mengambil alih Toman sepenuhnya. Namun Takemechi tidak berakhir seperti pemimpin pada akhirnya, tetapi menjadi salah satu teman terdekat Maiki. Di akt terakhir, sejak pembubaran Toman, Maiki secara aktif memutuskan semua hubungan dengan teman-temannya yang lain dan sekarang menjadi pemimpin geng baru, yaitu dari Kanto Manji Gang. Juraken bahkan mengungkapkan jika Maiki kini jadi jauh lebih kuat dan lebih berbahaya daripada yang pernah dilihat Takemechi sebelumnya. Dan meskipun menjadi orang yang meminta bantuan, ketika Takemechi bertemu dengannya lagi di timeline mendatang, Maiki ini sepertinya tidak menginginkannya lagi. Lalu apakah semuanya akan berakhir pada pertarungan terakhir antara pahlawan Crybaby dan Maiki yang tak terkalahkan? Sebelum gue bahas lebih lanjut, gue flashback dulu dikit ya, agar menjadi lebih mudah dipahami. Arc Tenjuku merupakan perjalanan terakhir Takemechi melalui waktu dengan Naoto mengakibatkan Hina hidup dan Toman diselamatkan. Itu adalah akhir yang bahagia untuk semua orang kecuali Maiki. Dia selalu menempatkan teman-temannya di atas keinginan dan kebutuhannya sendiri sehingga memilukan. Tetapi tidak mengherankan ketika melihat Maiki memilih untuk berjalan di jalan yang gelap sendirian. Dia percaya bahwa sebagai pemimpin Toman itu adalah beban yang harus dia tanggung sendiri. Maiki tidak memiliki kehidupan yang mudah. Dia telah kehilangan hampir semua orang dan semua yang dia pedulikan di setiap garis waktu yang baru diambil Takemechi kembali. Hal yang paling membuat Maiki tersiksa tentu saja meninggalnya 3 saudaranya, Shinichiro, Emma, dan Izana. Pada garis waktu masa depan, Maiki selalu ditunjukkan berakhir dengan buruk. Maiki yang selalu menghilang memimpin versi Toman yang kejam dan melakukan kejahatan keji. Dia mengakui bahwa dia sering menemukan pikirannya jatuh kegelapan ketika segala sesuatunya menjadi terlalu berlebihan. Dia telah menahannya tetapi tanpa teman-temannya yang mendukungnya, dia termakan olehnya. Itulah yang membuat Maiki menderita sendiri selama ini. Maiki tidak ingin melihat kematian teman-temannya. Sebelumnya Takemechi sudah mengatakan kepada Maiki bahwa semua teman-temannya akan meninggal. Itu merupakan alasan kenapa Maiki memubarkan Toman. Sekarang merupakan chapter di mana Maiki sedang melindungi teman-temannya. Tentu saja, Maiki sendiri akan mengorbankan dirinya jatuh ke dalam kegelapan untuk melindungi teman-temannya. Tetapi hal tersebut merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Takemechi. Takemechi sendiri sudah bertekad untuk melawan dan mengalahkan Maiki. Keinginan Takemechi di sini didukung oleh Juraken dan Chifuyu. Kemungkinan besar, geng lain juga akan mendukung Takemechi untuk melakukan hal tersebut. Melihat Takemechi merupakan sosok yang membuat orang selalu merasa heran atas kelakuan Takemechi.
Dari pernyataan di atas, akan ada pertarungan besar antara Takemichi dan Maiki yang akan terjadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita tunggu chapter selanjutnya ya. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat dan anime di TV mengenai seri Tokyo Revenger. Sekali lagi gue menjelaskan bahwa ini hanya teori, belum bisa dibuktikan benar atau tidaknya. Bagi kalian yang ingin membuktikan kebenaran pembahasan ini, silakan ditunggu chapter selanjutnya ya. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silakan isi pada kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Bye-bye! Oke minasan, kita lanjut pembahasan tata cara giveaway-nya ya. Tata cara giveaway adalah seperti berikut. Kalian tinggal pilih mau menggunakan cara nomor berapa. Cara pertama yaitu kalian harus memberikan komentar positif dan tercepat setelah Anime TV upload video terbaru di channel ini. Komentar tercepat dari komentar pertama sampai 10, kami akan memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan komentar kalian masing-masing ya. Hadiah ini tidak diberikan kepada orang yang sama dalam periode giveaway di bulan ini. Apabila kalian sudah mendapatkan hadiah, kalian bisa mengikutinya di periode giveaway selanjutnya ya. Cara kedua yaitu subscribe, like, dan aktifin loncengnya ya. Kemudian kalian share video di channel Anime di TV pada media sosial kalian, baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, sombong kali Twitter, TikTok, web, dan yang lainnya. Tidak harus semua media sosial kalian sih. Kalian bisa pilih salah satu media sosial yang paling kalian suka. Semakin banyak media sosial yang kalian share, semakin besar kemungkinan kalian mendapatkan hadiah giveaway. Dan cara ketiga yaitu subscribe, like, dan aktifin loncengnya, oke? Kemudian kalian follow Instagram dan bergabung pada grup Facebook Anime TV. Cukup mudah kan? Cuma ngikutin 3 cara untuk mendapatkan giveaway t-shirt dari kami. Tinggal kalian pilih salah satu cara tersebut. Cara yang ke-1, kedua, ketiga merupakan cara yang sangat mudah. Hasil undian tersebut akan diputuskan oleh tim Anime di TV. Apabila kalian sudah melakukannya, tinggal kirim screenshotnya pada WA Anime di TV. Setelah itu, kalian tinggal tunggu aja duduk manis di rumah. Tiba-tiba ada kang paket yang akan mengantarkan t-shirt itu ke rumah kamu loh. Nah, terus bagi kalian yang belum mendapatkan hadiah giveaway pada periode ini, kalian bisa mengikutinya di periode selanjutnya ya. Ditunggu aja hadiah menarik selanjutnya. Channel Anime TV akan terus mengadakan giveaway. Akhir kata gua ucapin, arigato gozaimasu. Bye-bye!